Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung tiga orang ya. Langsung kita mulai saja agar tidak kemalaman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ayyuhat thalibat, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Baik, Alhamdulillah pada malam ini, Alhamdulillah kita semuanya dapat bertatap muka kembali melalui Zoom ini untuk menggantikan sesi kita yang seharusnya kita laksanakan di hari Sabtu. Mohon maaf apabila kemarin ada halangan karena memang sedang keluar kota dan Alhamdulillah saat ini sudah kembali lagi ke daerah asal dan insya Allah di hari ini juga di malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang menggunakan kitab Durusulullah. Ya, sudah siap semuanya? Insyaallah. Sebelum sebelum kita melanjutkan ke pelajaran baru, ke pembahasan baru, kita akan murojaah sebentar ya tentang materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, Ustaz. Sudah Ustaz. Ya, baik, ya. Nanti Anda sebutkan namanya, kemudian yang ditanya silakan menjawab ya. Baik. Baik. Ini sudah berapa hadir? Oh, Alhamdulillah sudah empat peserta hadir. Baik, Nabda. Kita mulai ke yang pertama kepada Bu Nur, Bu Nur Insroh. Ya, Mahada. Eh, Afwan, bisa diulangi? Eh, Sebentar. Suaranya bisa diperjelas, Ibu? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz hadir terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahasa. Alhamdulillah sudah lima orang hadir ya. Ibu, Ibu Nur, Mahada. Oke, mungkin sedang ada. Ya Ustaz, benar. Hada Jamalun. Sudah Baik. kedengaran belum suaranya? Oke, sudah, Bu. Terima kasih, Ibu Nur. Syukron. Oke, selanjutnya, mohon maaf dengan atas nama Dede Wahidin. Ini dengan siapa ya? Ayo Ustaz. Afwan, itu punya suami saya. Apa siapa? Siapa? Ai. Ai. Ya, Ai. Oh, ini baru masuk ya, Om. Ya, betul Oke, Ustaz. baik. Ai, Ibu Ai ya. Ya, betul. Ibu Ai, Mahada. Hadza Miftahun. Syukron. Ba'daha, Ibu Ika. Ahada masjidun. La, hadza babun. Syukron, mumtaz. Ba'daha, Ibu Tesiana. Ahada himarun. نعم هذا هيس لا لا La, هذا حصان ada hisonun. Mumtaz. Syukron. Selanjutnya, Mbak Afifah ya. Mahada. هذا قميص Ulangi. هذا قميص Ada komisun ya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Oke,
Kita ulangi lagi ke eh, jadi pertama Ibu Nur. Ahadza waladun. هذا طبيب. Lah, hadza tabibun. Syukron. Ah, kemudian Ibu Ika. Ma hadza? Ibu Ika. Ibu, oke, Ibu Ika sebenarnya tidak. eh, apakah mic-nya belum dinyalakan, Ibu Ika? Oke, kita ganti ke siapa? Bentar. Ibu Tesiana. Ma hadza? هذا سرير. Ada sarirun. Tayyib, syukron. Mbak Afifah, ahada rojulun? لا هذا ولد. Lah, hada waladun. Al-akhir, Ibu Ai, Ibu Ai. Ma hada? هذا ديك. Hada dikon, tayyib. Syukron. Baik, intahaina min minal murojaah. Kita sudah selesai dari murojaah. Oke, sebentar. Baik, mari kita sama-sama memulai pelajaran baru kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, kita menuju ke pembahasan baru di eh, pelajaran kedua. Baik, sudah kelihatan ya? Baik, Sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Kita menuju ke pembahasan kedua. Baik, di pelajaran kedua ini kita akan membahas yang pertama, yaitu zalika. Ya, kita akan membahas zalika, ya, yang di sini artinya itu, ya. Ini masih ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al ba'id, ya, atau diartikan kata petunjuk untuk muzakkar atau kata maskulin yang jumlahnya satu dengan jarak yang jauh. Jadi diartikan di bahasa kita dengan kata itu. Jadi kemarin kita telah membahas tentang haza yang artinya ini. Kemudian di pertemuan hari ini kita akan membahas zalika yang artinya itu. Nah, kemudian yang kedua ada watul istifham as-sabiqah fi darsil awal yang artinya adalah kata-kata pertanyaan atau kata-kata yang digunakan untuk bertanya yang telah kita pelajari bersama di pelajaran pertama. Jadi kita akan melanjutkan dari ada adawatul istifham, ya dari kemarin ada ma, kemudian ada apa lagi? A. Satu lagi من. man. هذا Nah, من. mumtaz. Yang pertama ma yang artinya apa, kemudian a artinya apakah dan man artinya Siapa? Siapa? siapa. Tep, kita lanjutkan. Kok kembali. Baik, kita lihat di sini ada contoh. Ya, kita ada contoh yang pertama. Oke, mari kita bersama-sama kita ucapkan ya. Qulu ba'da qauli ana. Dzalika hajarun. Wahid isnani salasa. ذلك ذلك حجر. حجر. Oke, bersama-sama lagi. Dzalika hajarun. ذلك ذلك حجر. حجر. Baik, dzalika hajarun. Ya. Oke, selanjutnya di contoh kedua di bagian kiri. Dzalika mudarrisun. Wahid isnani salasa. ذلك ذلك مدرس. مدرس. Baik, dzalika mudarrisun. Baik, yang kita bahas untuk kalimat pertama ya, dzalika hajarun. Ya, kata dzalika ini bagian atau termasuk dari ismul isyarah. Ya, ismul isyarah berarti kata petunjuk. Ya, tetapi kalau dzalika ini untuk sesuatu yang jauh. Ya, maka ini diartikan itu. Kemudian hajarun. Nah, hajarun
ini sama seperti di pembahasan di pelajaran pertama. Kita membahas ada yang dimaknai sebagai ghairul aqil. Apa artinya ghairul aqil? Masih ingat? Berakal. Tidak, Ada yang Oh ya, tidak tidak berakal. berakal. Maka kalau tidak berakal, jadi di sini disebut benda, ya. Kata benda. Ya, jadi ghairul aqil. Nah, makna kata hajar, ma makna hajar? Batu. Batu. Batu, baik. Hajar artinya batu. Sip, selanjutnya, zalika mudarrisun. Nah, ini kita sama ada kata zalika termasuk dari ismul isyarah. Kemudian mudarrisun. Ya, apa makna mudarrisun? Guru. Guru. ajar. Guru. Guru. Nah, di sini kata mudarrisun termasuk kepada al-aqil atau yang berakal. Ya, maka ini bukan atau selain kata benda. Jadi kita pahami di contoh pertama zalika hajarun. Hajar ini kata wirul aqil kalau kata benda. Kemudian mudarrisun kata yang dimaknai selain kata benda atau yang berakal. Ya, mudarrisun berarti guru atau pengajar. Baik, dari tampilan ini dari contoh dua ini adakah yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Tidak ada pertanyaan. Man saya soal? Maafi. Lah ya Ustazah. Lah, Lah. baik. Ya, sebelum dilanjutkan, sedikit mengingatkan kembali untuk penulisan ini kita di bab ini di pelajaran ini kita mempelajari kata zalika. Za di sini ditulis dengan huruf alif, maaf, dengan harokat alif di atasnya ya. Za ditulis dengan harokat alif di atasnya, maka dibaca panjang. 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 Zalika ya. Ya, di pertemuan sebelumnya, ini mumpung ingat ya, Alhamdulillah sudah semuanya mengirimkan tugasnya dan ada sedikit koreksian sebentar, ada saya lupa ingin menyampaikan bahwa eh, ya, di penulisan hada, nah kita lihat di sini, penulisan hada, ha itu panjang ya. H di atasnya ada alif ya. Harokatnya di situ ada harokat alif di atasnya sehingga dibaca panjang. Hadza bukan hada ya. Maka nanti untuk kedepannya ketika kita menulis kata hadza maka kita tambahkan harokat alif di atasnya. Baik, paham Tum? Fahimna. Baik, Fahimna. Fahimna Ustaz. nuasil. Kita lanjutkan di eh, pembahasan di bab 2 ini. Baik, untuk dua contoh ini insya Allah sudah paham semua. Baik, kita menuju kepada contoh selanjutnya. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan bab sebelumnya di bab satu atau pelajaran satu. Akan tetapi kita di sini hanya mempelajari kata zalika dan juga ada beberapa mufrodat baru. Ya. Oke, baik kita baca bersama-sama dari bagian kanan atas. Baik, ketika nanti anak ucapkan, semua akhwat di sini mengikuti ya. Baik. Madzalika. Mada. Madzalika. Kemudian dzalika najmun. Dzalika Najmun. najmun. Hadza masjidun. Hada. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wadzalika baitun. Baik. Hadza hisanun. Hada. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wada. Kadzalika himarun. Ini mohon jangan tertukar ya untuk kata hison dan himar, ya, kuda dan keledai, mohon tidak ada yang tertukar. Jadi ini harap dihafalkan dan diingat-ingat dengan baik. Ya hisonun maknahu kuda, himarun maknahu keledai. Baik, selanjutnya azalika kalbun la zalika qittun. Wahid isnani salasah. Adzalika kalbun. La. La. Dzalika Fitun. Mumtaz. Al-akhir. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Wahid isnani salasa. Mazalika. Dalika Dzalika Sarirun.
Ya, baik. Selanjutnya mungkin satu-satu membaca ya. Ini pesertanya alhamdulillah 5 orang. Ini ada 5 contoh. Maka setiap orang membaca satu contoh. Baik, dimulai dari Ibu Ai ya. Tadi Ai ya yang Dede Wahidin. Iya, betul. Baik. Tafadhali iqra'i al-misal al-awwal. Ma dzalika najmun. Dzalika najmun. Nah, Oke, baik, syukron. Selanjutnya, contoh kedua bawahnya, Mbak Afifah. Hadza masjidun. Wadalika baitun. Baik, syukron. Mumtaz. Ba'daha, Ibu Ika. Hadza hisonun. Wadzalika himarun. Baik, syukron. Mumtaz. Ba'daha, Ibu Nur. Dzalika kalbun. La dzalika qitun. Baik, syukron. Dzalika kalbun, la dzalika qittun. Terakhir, Ibu Tesiana. Ma dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik, mumtaz. Baik, ini dari semua contoh yang ada di slide ini, adakah yang ingin bertanya? Man saya sa'al. La ya Ustaz. La ya Ya Ustaz. Lah, tayyib. Nuwasil. Kita kanala nuwasil. Baik. Ya. Indana salah satu amsilah. Kita memiliki 3 contoh ya. Baik. Ana akro wa antum tuqallidun. Ya, saya baca dan para peserta mengikuti ya. Baik, man hada wa man dzalika hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Qulu jama'atan. man 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 hadza hadza wa wa man man dzalika. dzalika hadza mudarris wa wa dzalika Wadzalika imamun. Iya, mumtaz. Al-misal ba'dah. Oke, gambar batu ini ya. Madzalika zalika hajarun. Wahid isnani salasa. ma dzalika Madzalika dzalika dzalika hajarun. hajarun. Mumtaz. ada di sana. Ba'dah hadza sukkarun wa zalika labanun. Wahid isnani salasa. Hadza Hadza sukkar sukarun. dzalika Wadzalika laban. labanun. Baik. Baik, dari contoh pertama kita lihat ya di sini man hadza wa man dzalika. Apa arti dari pertanyaan ini? Ma makna? Siapa ini Apa dan ini siapa dan itu? Siapa ini dan siapa itu? Mumtaz. Siapa ini dan siapa itu? Ya, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Jadi artinya Ini ini pengajar pengajar dan dan ini dan itu itu imam. imam imam. atau ini seorang pengajar dan itu seorang imam. Imam. Baik, Mumtaz. Kemudian madzalika? Dzalika hajarun. Nah, ini sudah jelas. Ma makna? Apa itu? Apa itu? Itu batu. Itu adalah batu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, terakhir. Nah, ini di sini ada kata baru ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ma makna? Itu Ini gula. Gula. Ini gula dan dan itu itu adalah susu. susu. Terima kasih syukron. Sahih. Ini gula dan itu susu. Ya, atau ya tadi itu segelas susu. Baik. Syukron. Baik, dari contoh yang ada di slide ini, adakah yang mau bertanya? Tanya Insyaallah. Ustaz, Iya. Man saya soal. kalau batunya banyak tetap hajarun ya Ustaz? Nanti itu ada namanya jamak ya. Jadi ini kita masih belajar mufrad. Tadi kita pelajari di pembahasan yang maaf kita kembali ke atas. Nah ini contoh ini saja. Kita masih mempelajari kata yang di sini bentuknya satu ya.
Satu tunggal ya. Mufrad, ya satu. Jadi nanti kalau kita mempelajari ada kata jamak, yaitu berarti jumlahnya tiga atau lebih. Ya, nanti ada insya Allah di pelajaran-pelajaran setelahnya kita akan mempelajari tentang bab itu. Ya. Oke. Ustaz. Jadi kita masih mempelajari yang jumlahnya satu. Oke, itu dulu ya. Ya, kita lanjutkan ke yang tadi. Ya, hajarun itu satu batu. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak mengartikan itu satu batu. Kita bisa mengartikan itu batu itu sudah cukup ya. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Man al Ustadz, kenapa Laban juga di sini disebutkan untuk yogurt ya? yogurt. Laban sebenarnya untuk sinonim dari kata labanun itu bisa menggunakan kata halibun. Nah, seperti itu. Akan tetapi ini penggunaan kalau di sini kita pelajari menggunakan kata Labanun, kita fokuskan ke Labanun dulu. Jadi untuk susu atau kalau di kamus yogurt ya. Enggak. Di sini saya kan sekarang di Oman ya. Jadi orang sini tuh kalau Laban itu Oh, artinya yogurt. oh Laban artinya yogurt. Biasanya Halib berarti kalau susu ya, Ibu. Ya, Ya, ada sedikit perbedaan biasanya kalau di antara dialek di Timur Tengah ya. Jadi terkadang di beberapa negara berbeda dalam penggunaan katanya. Kebetulan Ana belum pernah ke Arab Saudi ya, Ibu. Ya. Jadi kalau betul. dari dosen-dosen kami dulu menyebutnya biasanya halib ya. Kalau laban itu ya lebih kepada susu, lebih kepada yogurt maaf. Tetapi tidak perlu dibuat pusing. Mungkin kita sesuaikan saja dengan tempat di mana kita berada ya, Bu. Ya, bisa Baik, Ustaz. bisa kita gunakan kata halib untuk susu atau laban untuk yogurt. Atau bisa sebaliknya, karena dulu kami di pesantren pun sering menyebutnya labanun. Seperti itu. Hmm, Ada pertanyaan lagi kah? baik. Man setasal? Ah, lah, ahad. Ya, di sini ada ini di slide terakhir ini ada tugas. Ya, di sini tugas ini nanti dikerjakan. Jadi, insya Allah di pertemuan ini kita akan mempelajari dua bab ya. Jadi, bab dua ini atau pelajaran dua ini, insya Allah hanya ada tambahan kata ismul isyarah yang untuk jauh yaitu zalika. Ya, dan ini tugasnya. Ini insya Allah nanti untuk tugas yang dikerjakan yang di tamrin yang di pelajaran dua ini dulu. Ya, insya Allah di sini dulu ya. Ini untuk bab dua ini atau pelajaran dua ini. Ada pertanyaan lagi kah? Man satasal? Visual? Halas, Ustaz. Ya, Ustaz. Step. Ya. Nuasil ila adars ba'dah. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, ke pelajaran ketiga. Oke. Step. Darsusalis ya, pelajaran ketiga. Ya, ini sengaja kita gabungkan untuk pelajaran dua kan ketiga karena memang pelajaran kedua hanya tambahan zalika dan beberapa kosakata saja. Dan di pelajaran ketiga ini atau di bab tiga ini kita akan membahas ada dua pembahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang al. Ini di sini ada kata alif lam ya, atau bisa kita sebut al. Ya. Boleh disebut alif lam, boleh disebut al. Wa asaruha fil kitabati wal makna. Ya, jadi kita akan mempelajari al dan pengaruhnya dalam tulisan dan arti atau makna. Kemudian yang kedua ada al-huruf al-qamariyah wal huruf asyamsiyah. Ya, ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya, sudah mungkin kalau yang sudah mempelajari ilmu tajwid ya sudah mempelajari ada tentang ada kaidah idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Ya, ini sama ya, seperti itu. Kita juga di bahasa Arab juga ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Baik, ini kita lanjutkan ke pembahasan intinya. Baik, nah, kita lihat langsung ke, oke di sini.
al, ya. Kita melihat di sini ada al, ada tulisan sudah mana? Al. Ya, kita melihat di sini ada kata alif dan ada huruf alif dan lam. Ya, alif dan lam ini akan mempengaruhi kepada tulisan dan juga mempengaruhi arti sebuah kata. Ya, kita langsung ke contoh. Ya, baik, kita lihat di sini ada kata baitun. Kita lihat akhwat sekalian, baitun. Di kata baitun di sini tidak ada al di depannya, tidak ada alif dan lam di depannya. Oke ya, ini sudah jelas, tidak ada alif lam. Kemudian ketika sebuah kata tidak memiliki atau tidak diawali dengan al, saya menyebutnya al saja ya, al. Hmm. Oke, ketika tidak diawali dengan al, maka harokat akhir pada kata tersebut, pada huruf tersebut, maka berharokat domah tanwin. Ya, jadi baitun. Oke, jadi seperti ini ya. Ini sudah jelas. Jadi tidak ada kata atau maaf, tidak ada al di depannya. Di sini tidak ada al. Nah, ketika tidak ada al, maka di huruf terakhir pada sebuah kata, harokat akhirnya menjadi domah tanwin. Fahim tum? Fahim. Nah, Oke. Nah, al-an aksuhu. Sekarang kebalikannya. Nah, kita lihat di contoh kedua. Oke, ini contoh kedua. Nah, diawali dengan al. Nah, maka ketika sebuah kata diawali dengan al, maka harokatnya ada yang hilang. Apa itu yang hilang? Domatan. Ada yang hilang. Yang hilang tanwin. Tanwin. Ya, yang hilang tanwinnya. Maka ketika sebuah kata diawali al, maka di akhir hurufnya dihilangkan tanwinnya, maka menjadi al baitu. Oke, juga kita agar terbiasa kita baca bersama-sama ya. Oke, kulu jama'atan baitun. Baitun. Baitu. Sekali lagi, baitun. baitun. Baitu. Syukron. Badaha al baitu. Al-baitu. Marrotan ukhra al baitu. Al-baitu. Syukron. Oke, dari contoh dulu ya, dari contoh ini. Ini dari contoh pertama penulisan. Ya, jadi ini dari kaidah penulisan ya. Fahim tum? Fahimna. Ya, jadi contoh kita ganti kata menjadi kata misal masjidun. Ya, kata masjidun. Maka ketika kita tambahkan kata al, huruf al di depannya, maka menjadi Al-masjidu. Masjidu. al masjidu. Mumtaz. Sekarang kita ganti kata menjadi kata kolamun. Maka kalau kata kolamun ditambahi al di depannya menjadi Al-qalam. Al-qalam. kolamu. Nah, kita balik. Sekarang kata al-miftahu. Al dihilangkan, maka menjadi Miftah. Miftah. baik. Itu dari tata cara penulisan atau kaidah penulisannya ya. Jadi al itu akan mempengaruhi ya harokat akhir dari huruf itu. Ya, seperti ini. Baitun jadi al baitu atau al baitu ketika dihilangkan al menjadi baitun. Itu dari penulisan. Sekarang dari makna, ya dari artinya. Nah, di sini dituliskan ghairu muayyanin atau nakiroh. Ya, biasa disebut nakiroh. Nah, biasanya kalau di kaidah nahwu itu ada namanya nakiroh dan ma'rifah. Nah, di sini nakiroh. Baik, kita bahas dulu yang kata tidak ada alnya di depannya, yang tidak diawali dengan al. Kata yang tidak diawali dengan al, maka di situ artinya tidak spesifik, tidak menunjuk kepada sesuatu yang jelas atau diartikan saja singkatnya tidak jelas. Contoh kalau kita menemukan kata baitun, maka secara arti itu artinya sebuah rumah. Nah, kalau kita mendengar kalimat sebuah rumah atau sebuah ruangan, sebuah kendaraan, tentunya di situ kita belum mengetahui secara spesifik tentang sesuatu tersebut. Nah, maka di sini baitun diartikan sebuah rumah.
Tetapi nah kita sekarang menuju ke contoh ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang jelas. Jadi kalau secara mudahnya kita artikan nakiroh itu yang belum jelas. Nah, saya tulis ya. Nakiroh itu bel- belum jelas. Sedangkan ma'rifah berarti Sudah jelas. jelas. Nah, maka kalau kita artikan kata al-baitu, maka jadi artinya rumah itu. Meskipun di situ tidak diawali kata zalika. Tadi kita belajar kata zalika ya. Zalika yang artinya itu, tetapi kita melihat ada kata al-baitu yang diawali dengan al, maka di situ artinya jelas. Oh, rumah itu. Tapi ketika kata baitun, maka diartikan menjadi sebuah rumah. Oke, ini secara singkatnya seperti itu. Untuk makna dari nakiroh atau yang belum jelas, ya, kemudian ma'rifah yang artinya yang sudah jelas. Oke, sampai sini. Lam yafham, ada yang belum paham? Berarti Ustadz kalau sudah ada alif lam, maka tidak perlu pakai kata zalika lagi Ustadz. Atau bagaimana? Untuk kata zalika itu boleh, eh, boleh ditambahkan di depannya. Ya, akan tetapi kita di sini masih mempelajari satu kata ya, satu kata dengan berbeda dari kaidahnya, dari cara penulisannya tadi kita lihat dari ada alnya dan tidak ada alnya, kemudian dari arti. Jadi yang kita pahami dulu yang pertama, ketika kita mempelajari kata tidak ada al seperti baitun, maka ini berarti belum jelas. Maksudnya belum jelas, kita tidak tahu spesifik benda tersebut. Nah, contoh ada kata Oke. lain kolamun, berarti kita nggak tahu ini kolam, ini pulpen warnanya apa. Kemudian apa? Kemudian pulpen ini apakah pulpen yang di atas meja, lokasinya dan lain sebagainya. Itu belum jelas. Ini nakiro. Tetapi ketika kita tambahkan kata kolamun diawali dengan al, al kolamu, maka itu sudah menunjukkan kejelasan tentang detailnya dari pulpen tersebut. Nah, kita al Oke. kolamu. Oh, pulpen itu. Pulpen itu berarti misal pulpen itu yang warna merah atau pulpen itu yang di dalam tas dan lain sebagainya. Baik. Oke, jadi Syukran Ustadz. itu secara makna. Jadi ini al yang pertama secara penulisan ya tadi ketika tidak ada al di dalam di awalnya maka dia menjadi tanwin di akhirnya. Tapi ketika ada al di depannya, maka tanwinnya hilang, maka menjadi kasroh. Ya, sebagaimana yang ada di tabel ini, ya, baitu, maka ini salah. Karena ini diawali tidak ada alnya, maka harusnya ada tanwin di akhirnya. Seperti ini juga al baitun, ini juga salah. Ya, maka ketika ada al di depannya, maka di akhirnya harus hilang tanwinnya. Ya, jadi al baitu. Baik. Man saya soal. Ustadz berarti eh, Ustadz kalau untuk penambahan itu kan kata benda ya, isim. Kalau misalnya menambahkan kata sifat berarti harus pakai alif lam gitu ya Ustadz. Oh ya, insya Allah nanti kata sifat ada di penjelasan setelah ini, ya Ibu. Baik. Nah, oke, kita mempelajari ini nanti ada contohnya di setelah pembahasan ini. Jadi di awal ini kita memahami dulu ada kata yang tidak ada alnya, ada kata yang ada alnya, atau kata yang tidak diawali dengan al dan kata yang diawali dengan al. Ya, kalau tidak diawali al, maka dia belum jelas secara makna. Tetapi kalau diawali al, maka ini sudah jelas secara makna. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya, biar kita lebih memahami dari konteks contoh penggunaan kalimatnya, penggunaan kata dalam kalimat. Baik. Oke, selanjutnya di sini ada huruf komariah dan huruf syamsiyah. Ya, baik di tajwid itu sudah mungkin ada yang sudah pernah belajar ya. Ada idgham syamsiyah dan idhar komariah. Benar. Oke, yang pertama huruf komariah atau kalau di tajwid idhar komariah. Ya, di huruf komariah ini huruf-huruf yang ketika diawali dengan al, maka al ini dibaca. Ya, contoh al komaru. Nah, seperti ini ya. Yuntokus sukun alal lam ya. Artinya sukunnya dibaca di huruf lamnya. Al
seperti itu. Contoh lain misal al-kitabu, nah, seperti itu. Al-maktabu, al-miftahu, kemudian al-waladu, maka di situ alnya dibaca ya. Ya, di sini huruf-huruf komariah di sini sudah ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, ba, kof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, digabungkan menjadi abghi hajjaka wa khof aqimah. Seperti itu. Ini gabungan huruf-huruf di atasnya. Nah, ya, ini insya Allah sudah jelas ya untuk huruf komariah. Kemudian huruf syamsiah. Nah, huruf syamsiah ini kebalikannya. Kalau komariah tadi al dibaca, nah kalau huruf syamsiah alnya tidak dibaca. Ini Dibaca. tidak dibaca, kemudian lanjut membacanya ditasdidkan di huruf setelah al. Contoh asyamsu. Nah, ini la yuntakus sukun alal lam. Tidak dibaca sukun di lamnya, tetapi waktu doa syiddatun alal harfil ladzi ba'dahu. Nah, diletakkan tasdid di huruf setelah lam. Ya, ya, asyamsu atau contoh lain misal at-tabibu. Nah, tabibun tanpa alif lam, tanpa al, ketika dengan al maka menjadi at-tabibu. Sarirun. Maka kalau sarirun ditambahi al jadi apa? As-sariru. Sari. As-sariru. Oke, kemudian dikun. Nah, dikun ketika ditambahi al di depannya menjadi Adi. Adi. adiku. Mumtaz. Kurang. Oke, di sini hurufnya di sini disingkat tip summasil rohiman tafuz dif Tahus ni'am dan da daksu su'adhan min zur syarifan lil dari karo. Kalimantan. Nah, ini sebenarnya kalau dihafalkan mungkin kalau kesulitan dibalik saja. Selain huruf abghi hajjaka wa khuf aqimah, maka ini termasuk huruf syamsiyah. Seperti itu. Oke, nah, insya Allah di sini nanti bisa dihafalkan untuk huruf komariah dan huruf syamsiyah. Ada pertanyaan kah dari huruf komariah dan syamsiyah? Soal? Maaf ya Ustaz. La yujad. Maafis soal. Muasil. Nah, oke. Baik. Nah, kita lanjut ke contoh ya di sini. Oke, baitun al-baitu. Ini kita praktek ya. Bisa dimulai dari contoh baitun ya, silakan. Oke, baitun bisa dimulai dari Ibu Tesiana, silakan. Baitun, al-baitu. Mumtaz. Selanjutnya Ibu Nur. Ibu Nur hadir? Anti ma'ana? Oke, kita lanjutkan. Ibu Ika. Kolamun, al-kolamu. Syukron. Mbak Afifah, silakan. Kitabun. Al-kitabu. Syukron. Ibu Ai, al-akhir. Jamalun. Jamalun al-jamalu. Syukron. Syukron lakum. Tep, nuasil ilal amsilah. Kita lanjutkan kepada contoh. Tep, kita melihat klip, anak baca dan semuanya mengikuti ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalam Al-kolamu Turun. maksurun. Syukron. Al-babu maftuhun. Al-babu Al-babu maftuhun. Mumtaz. Oke. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. al-walad Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Baik. Al-qalamu maksurun. Kita bahas satu persatu contohnya ya. Kita melihat ada gambar apa ini di sini? pulpen pena Pen, Pena yang pensil, rusak. kata. patah. rusak, patah. Oke, pena yang patah, rusak. Oke. Maka artinya diartikan apa? Al-qalamu maksurun. Pena yang patah. Pena itu Eh, patah. Pena itu patah. Baik. Patah. Oke. Ini kita kita artikan
Jadi tadi ada kita mempelajari nakiroh, maaf, ma'rifah yang diawali dengan al, maka itu sesuatu yang jelas, maka diartikan apa? Pena itu Nah, itu patah. patah. Oke. Ini bukan kata sifat ya. Nah, nanti ada lagi yang Hmm. bab yang menjelaskan kata yang disifati. Tetapi di sini kata dengan keterangannya. Atau biasa disebut dengan mubtada dan khobar. Khobar. Nah, mubtada. Oke, nanti pembahasan itu nanti. Tadi kita mengartikan, jadi di sini ketika kita lihat di kata pertama ada al, maka tadi kita telah mengartikan atau memahami tentang ma'rifah, sesuatu yang jelas. Ya, pena itu maksurun. Kemudian di sini kata kedua tidak ada alif lamnya. Ya, kata kedua tidak ada alif lam, maka ini menunjukkan keterangan. Maka apabila kata kedua tidak ada alif lamnya, setelah kata pertama yang ada alnya atau alif lam, seperti ini al-qalamu maksurun, maka berarti ini pena itu patah atau pena itu rusak. Oke, paham Tom? Man, paham? Nah, insya Allah. Baik, dan selanjutnya sekarang al-babu maftuhun. Baik. Oke, ma makna al-babu maftuhun? Pintu itu Itu terbuka. Itu terbuka. terbuka. Pintu itu terbuka. Ini hampir sama ya untuk secara pembahasan kaidah ini hampir sama. Al-babu kata pertama di sini diawali dengan al, ya maka di sini menunjukkan ma'rifah. Nah, kedua ini nakiroh, nakiroh tetapi di sini menjadi khobar atau keterangan dari kata pertama. Nah, jadi pintu itu terbuka. Oke, selanjutnya yang contoh di bawah yang terakhir al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, oke. Ma makna al waladu jalisun yang pertama? Anak itu duduk, Oke, anak itu duduk. Oke. Kemudian wal mudarrisu waqifun guru itu berdiri. dan guru itu berdiri. Oke, ada kata wa ya. Wa Oh ya. artinya dan. Ya, di sini kita artikan bermakna anak laki-laki ya. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Eh, ilahuna man lam yafham. Ada yang belum paham? Ustaz, apa kata yang mengikuti daripada muftada itu harus berakhiran dengan domatain, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ya Ibu Ai, untuk kalimat atau kata ya, kata kedua ya. Kata kedua ini selalu berharokat mengikuti kata mohon maaf. Untuk harokat ini yang pertama tadi ditanyakan domah tanwin. Domah tanwin di sini maka berarti di sini pertama secara kaidah ini adalah nakiroh atau di sini bukan ma'rifah selain ma'rifah. Maka ketika di sini selain ma'rifah kita pahami harokatnya harus ada tanwinnya. Yang kedua karena ini khobar atau kata keterangan ya. Jadi kalau ya ini saya jelaskan sekarang saja. Kata pertama di sini yang digarisi. Kata ini disebut sebagai mubtada. Mubtada itu diartikan kata pertama. Maka mubtada ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, atau satu kata ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh khobar. Nah, khobar ini artinya keterangan. Nah, kita melihat yang contoh pertama, al-qalamu maksurun. Khobarnya, keterangannya apa? Maksurun. Artinya patah. Patah. Ya, atau rusak, boleh patah. Kemudian yang kedua, maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maka kata terbuka menjadi khobar atau menjadi keterangan dari kata al-babu. Nah, kemudian al-waladu jalisun. Ya, anak kecil itu duduk atau sedang duduk boleh. Ya, maka ini menjadi keterangan dari kata al-waladu. Kemudian al-wal mudarrisu waqifun dan guru itu berdiri. Nah, ini menjadi khobar dari kata mubtada atau kata pertama, keterangan dari kata pertama guru atau pengajar. Maka seperti itu.
Jadi ini kita masih mempelajari yang bentuk maskulin atau muzakkar ya. Nanti kita ketika mempelajari untuk bentuk muannas kita juga akan mengetahui bahwasanya khobar akan mengikuti. Tapi ini nanti saja ya. Jadi kita fokus dulu ke muzakkar atau secara bahasa kita maskulin, laki-laki seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab, Ibu Ai? Insya Allah sudah Ustaz. Baik, baik, kita lanjutkan. Wah, ini banyak nih pelatihan. Oke, kita baca satu-satu ya. Baik, kita mulai dari Ibu Nur. Apakah Ibu Nur hadir? Oke, Ibu Nur. Baik, Ibu Nur, bisa dibaca nomor satu, Ikroi, Rokom al-awwal, Rokom wahid, Ikroi, Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. wal qalamu, ulangi, Al-qalamu qadimun. Syukron, Ibu Nur. Oke, Ba'daha Ibu Ika, nomor dua, Rokom isnen, Al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Syukron, Ibu Ika. Kemudian Ibu Tesiana, Rokom salasah, Al-kursiyun maksuh. ah, karir ini, ulangi. Al-kursiyun maksurun. Di sini ada al, maka ketika ada al di depannya, maka huruf terakhir harokatnya Yu. Doma. dihilangkan tanwinnya. Oke, diulangi bisa? Al-kursiyu maksurun. Syukron, Ibu Tesiana. Selanjutnya, eh, siapa yang belum? Ibu Ai, Ibu Ai. Ustaz. Rokam arba'ah. Al-mindilu, al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Syukron. Rokam khamsah. Mbak Afifah ya. Tafadholi. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Syukron. Nu'id. Kita ulangi dari tadi Ibu Nur. Tafadholi. Rokam sitah. Al-qamaru jamilun. Bisa diulangi. Kariri. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Syukron. Ba'daha. Ibu Ai. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Syukron. Ba'daha Ibu Ika. Rokam samaniyah. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Syukron. Ba'daha man? Mbak Afifah. Al-labanu harun. Harun. Al-labanu harun. Mumtaz. Syukron. Al-akhir. Siapa yang belum ya? Eh, Man? Ibu Ika. Ajabti. Al-qamisu nadhifun. Kariri. Ulangi. Al-qamis Al-qamisu nadhifun. Mumtaz. Baik, kita mengartikan setiap nomor ya. Ma makna. Ar-raqam al-awwal, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Oke, ma makna? Buku itu baru dan Dan pulpen itu lama. itu lama. Oke, buku itu baru dan pulpen itu lama. Oke, mumtaz. Ba'daha al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Ma makna? Keledai itu Keledai itu kecil kecil dan dan kuda itu kuda itu besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Mumtaz. Al-kursiyu maksurun. Rokom salasah. Kursi itu Kursi itu rusak. Kursi Patah. itu rusak. Al-mindilu wasifun. serbet itu kotor.
serbet itu kotor. Oke. Raqam khamsah, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Baik, coba satu-satu ya menjawab untuk mengartikan. Kullu wahid litutarjim kulla raqam. Ya, nabda min, oke. Ibu Ai, raqam sittah. Bulan itu bagus atau indah. Oke, bulan itu indah. Terima kasih, syukron. Ibu Tesiana, raqam sab'ah. Rumah itu dekat. Koribun. Oke, baik, koribun. Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Wahid isnani salasah. Koribun. Koribun. Qoribun. Koribun. Koribun diddu ba'idun. Lawan kata dari ba'id. Apa artinya korib? Dekat. 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 Oke, coba diulangi Ibu Tesiana. Rumah itu dekat. Syukron. Selanjutnya, Mbak Afifah, no, rokam saman ya. Al al hajaru saqilun wal oh langsung aja Ustaz. Hmm. Bat, batu itu berat. Oke, Saya nggak tahu yang satu lagi itu oke. ringan. Oke, wal waroku, al waroku bisa diartikan yang pertama bisa kertas, ya, bisa diartikan sebagai daun. Ya, kalau di kamus kita diartikan sebagai apa? Daun ya kalau nggak salah ya. Kertas daun, Ustaz. Kertas Kertas daun ya. dan daun. Ya. Kertas dan daun. Oke. Al hajaru saqilun, batu itu berat dan kertas itu Itu ringan. ringan. Syukron. Qabla akhir, Ibu Nur, tarjimi rokam tis'ah, nomor 9 diterjemahkan. Al-Banu Harun, susu itu panas. Afwan, bisa diulangi? Al-Harun, susu itu panas. Susu itu panas. Taib, sahih, syukron, Ibu Nur. Al-akhir, rokam asyroh, Ibu Ika. Baju itu bersih. Baju itu bersih. Taib, syukron. Al-qamisu nadhifun. Atau kemeja itu bersih. Taib, intahaina minal amsilah. Kita telah menyelesaikan dari contoh penggunaan kata mubtada dan khobar atau menggunakan kata ma'rifah dan nakiroh. Kata pertama diawali al dan kata kedua tanpa al. Oke, ilahuna man saya sal, man satasal. Ada yang mau bertanya? Lah, Ustaz. Ya Ustaz. Nanti. Baik, nuasil. Izan nuasil. Nah, ini sudah latihan-latihan saja ini. Oke. Baik, di sini ada, oke, kita ada contoh. Baik, bisa berurutan ya dari Ibu Nur, Ibu Ai, Ibu Ika, Ibu Tesiana, dan Mbak Afifah. Jadi, baik, ini di sini kita membaca kata tidak berharokat atau Arab gundul ya. Baik, di sini perintahnya ikro waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah menyertakan harokat akhir tiap kata. Ya, jadi kalau di bahasa Arab kalimatun itu artinya kata. Jadi kalau di bahasa Indonesia kalimat ya kalimat ya. Kalimat yang atau yang terdiri dari tiga kata. Tetapi kalau di bahasa Arab kalimatun itu artinya kata. Ya, kalimatun artinya kata. Tapi di sini kalimat berarti di sini menggunakan tak yang tak taknis untuk jamak ya. Maka di sini kata-kata yang artinya kata-kata. Baik, dimulai dari Ibu Ai. Tafadholi. Yang yang maaf Ustadz yang Nah, atas kayak masjid. oke, ya ini di Mas, sini dua. Setiap peserta menyebutkan atau membaca dua ya. Tafadholi. masjidun al masjidu. Syukron. Mbak Afifah. Al-ma'u ma'un. Syukron. Selanjutnya Ibu Ika.
Al baitu eh al baitu baitun. Afwan, ini Eh, ya di sini bukan babun baitun. apa? Ya, Al baitu babun. syukron, nggak apa-apa ya. Kita coba saja. Ya. Setelah Ibu Ika, Ibu Nur. Qalamun al qalam. Syukron, Ibu Tesiana. Al-qalabu. Benar ya Ustaz? Tadi kolamun sudah ya. Ibu Ibu Tesiana yang satu, dua, tiga, empat. Yang ini. Yang nih saya Al garis. Nah, ulang. al al-qalabu. Eh, Coba dicoba lagi. Al-qalbu ya Ustaz. K itu K, huruf kaf. Kal kalibu. Al-kal, Kalbu. al-kalbu. Ya, sahih. Kalbu kalibun. Kalbun. Kalbun. Diulangi lagi bisa sekali lagi. Al-kalbu kalbun. Syukron. Nah, selanjutnya dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Satu-satu. Diulang dari Ibu Nur, maaf. Ibu Nur. Komisun. Komisun. Komi. Komi. Komisun. Komisun. Syukron Ibu Nur. Ibu Ai. Waladun. Syukron. Kemudian Ibu Tesiana. Al-hajaru. Al-Hajarus. Oke. Kemudian Mbak Afifah. Al-waladu. Al-Waladud. Ibu Ika. Himarun. Himarun. Oke. Jamaatan. Bersama-sama. Al-hima. Al-himaru. Al-himaru. Oke. Al-Himaru. Selanjutnya. Al-hisanu. 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 Ba'daha. Hison. Hisonu. Hisonun. Hiswanun. Taib. Ini Alhamdulillah ya. Untuk kalimat yang ada di sini, kata-kata yang ada di sini ya tidak berharokat. Alhamdulillah sudah mayoritas sudah memahami ya, bentuk katanya dan juga harokatnya. Ya, ini sebagai praktek saja. Oke, kita lanjut ke kedua ya, ke latihan kedua, tamrin kedua. Iqra waktu. Oke, kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dua kata atau dalam satu nomor ada dua kata. Nah, di sini kita akan mempraktekkan membaca tanpa harokat. Baik, Raqam al-awwal, raqam wahid. Man turid? Ada yang mau? Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Al-mak al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Mumtaz. Al-maktabu maksurun. Ma makna al-maktabu maksurun? Meja itu Meja itu patah. rusak. Meja itu rusak atau meja itu patah. Baik, syukron Ibu Ai. Rakam isnain. Man man nurid siwa Ibu Ana Ai. Ustaz. Nah, man nanti Al Ibu Ika. al-mudarisu. Ya. Al-mudarisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Nah, ma makna Guru itu baru. guru itu baru. Baik, mumtaz. Rakam salasa. Ya, Ibu Ai, Ibu Ika sudah. Ya, silakan. Benar Ustaz. Nah, Ibu Tesiana. Al-qamisu wasil. Baik, al-qamisu wasikhun. Oke. Ma makna? Kemeja itu kotor. Yaitu kotor. Bakia isnain. Yang tafadhali man lam tujib. Kayak Ustadz. Naam, ajibi. Raqam arba'ah. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Sahih. Ma makna? Susu itu dingin. Iya. Baik. Raqam khamsah. Ya, syukran. Mbak Afifah. Man. Siapa yang belum? Nomor 5.
Ada yang belum? Ibu Ai, tadi sudah ya nomor satu ya. Ibu Ai, Ibu Ika. Oh, Ibu, Maksud Naam, Ibu Nur, Afwan. al-masjid, al-masjidu, mis- maftu, maftun, Al-masjidu maftuhun. maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Ma makna? Jadi itu terbuka. Masjid itu terbuka, masjid ya. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Ibu Ika nomor 6, tafadholi. Rokam sitah. Hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ma makna? Batu itu besar. Baik, mumtaz. Kemudian Ibu Nur, rokam sab'ah, nomor 7. Bang banget. Ala banu, ba, Ba, ini apa? Ala banu, bari, baridun, ala sahih. banu, baridun, wal ma'u harun. Masya Allah, mumtaz, sahih. Bisa diulangi dengan lantang, Ibu Nur? Ala banu, baridun, wal ma'u harun. Itu Eh, itu, ini sama artinya ya. ya, artinya silakan Ibu Nur. Lupa Ustadz, baridun apa tadi ya? Baridun, Eh, tadi nomor 4 sudah diartikan. Di, dingin. dingin, sahih. Itu dingin dan air itu panas. Sahih. Syukron Ibu Nur. Nah, selanjutnya nomor 8, Mbak Afifah, tafadholi. Al imam jalisun mudarrisu waqifun. Ma makna? Imam itu baru Afwan, dan imam itu lama. jalisun. Nah, tadi kita sudah mengartikan kata jalisun di slide sebelumnya, ya. Imam itu sebentar Ustaz. Eh, Itu Jalisun, imam itu imam itu duduk nah, wal mudarrisu. dan guru itu berdiri. Syukron. Tas, bisa diulangi? Imam imam itu duduk dan guru itu berdiri. Eh, Syukron, Mbak Afifah. Selanjutnya nomor 9, Rokam Tis'ah, Ibu Ai. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Syukron, sahih. Al-akhir, Ibu Nur, Rokam Asyarah. Ibu Nur, Jadi kamu tuh al al mendilun Al, nazif al mendilun nazifun. sahih. Bisa diulangi dengan lantang? Al mendilu nazifun. Al-mindilu nadhifun. Ya, diulangi kemudian diartikan Ibu Nur. Al mendilu nazif. Sapu tangan itu bersih. Oke, sapu tangan itu bersih. Tep, syukron Ibu Nur. Tep, dari di slide ini kita banyak mengetahui ada beberapa kata-kata yang baru ya. Nanti bisa dipelajari di eh, komus atau di kamus mufrodatnya yang telah dibagikan. Baik. Nah, ini di sini. Baik. Nah, ini secara harokat ya ini jawabannya di sini. Ya, nanti bisa dilihat di buku masing-masing. Afan, untuk di PDF yang dibagikan apakah sudah berharokat?
Belum kayaknya Ustadz. Belum ya. Oke. Nanti ini tamrin ini dikerjakan insya Allah di pertemuan lebih insya Allah di pertemuan pekan ini nanti kita bahas ya di hari Sabtu insya Allah. Oke. Oke, ini banyak sekali ini PR. Oke, wajib ya. Di sini ada PR. Jadi PR atau wajib tugas yang ada nanti jadi pertama di bab 2 yang tadi kita pelajari tentang ismul isyarah lil muzakkaril ba'id atau ism isyarah zalika. Kemudian yang di bab 3 ini kita ada tugas yang pertama ya. Sebenarnya ada tiga ini, tetapi ini cukup mungkin yang satu dan dua kita baca saja tadi. Nah, jadi untuk di bab ini, sebentar, oh, banyak sekali ini. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi PR untuk pertemuan yang akan datang, ya menyelesaikan wajib di pelajaran ketiga ini. Wajib yang pertama, imla al-farogh fi ma yali biwat il kalimah al-munasibah minal kalimatil taliyah. Isilah Isilah kolom kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang tepat dari kata-kata di bawah ini. Jadi di sini kita melihat ada kata yang di dalam kurung. Kata yang di dalam kurung ini kita letakkan di setiap kolom yang ada. Contoh nomor satu kita isi dari kata salah satu dari yang di dalam kurung ini. Ya, sampai akhir seperti itu. Oke, Fahim Tum untuk yang nomor tiga ini PR nomor tiga. Paham Ustadz. Ya, jadi hanya memindahkan maaf, hanya memindahkan kata yang ada di dalam kurung ke nomor yang ada. Ya, ini yang PR yang nomor tiga. Ya, kemudian yang Berarti keempat, sesuai dengan orang Ustadz. ya disesuaikan Dengan dengan sifatnya Ustaz ya. maknanya. Jadi nomor satu, al-hajaru. Ya, ini apa? Yang tepat jamilun, wasifun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Di sini ada 6 kata dan di sini juga ada 6 nomor. Maka setiap nomor memiliki satu kata saja. Ya, tidak boleh misal satu kata di sini, kata wasifun dijawab di nomor 2, 4, dan 5. Misalkan seperti itu. Jadi setiap nomor hanya memiliki satu kata dari kata-kata yang ada di atasnya, yang di dalam kurungnya. Kemudian yang keempat, imla'il farogh fi ma yali biwat ikalimah munasibah. Nah, perintah yang di nomor 4 ini kebalikan. Kebalikan dari perintah yang nomor 3. Ya, kalau di perintah nomor 3 ini, perintahnya ini bukan membuat, maaf, memilih kata dari kata-kata yang ada menjadi jawaban di sini dan itu bagian dari khobar atau kata kedua, kata keterangan. Sedangkan yang keempat ini kebalikan. Ini menjadi kata pertama. Kata pertama disebut sebagai Mukhtar. mubtada. Ya, mubtada. Maka di tamrin yang nomor 4 ini, yang PR yang nomor 4 ini, maka di sini membuat kata untuk kata pertama. Ya, perlu diingat kita tadi telah mempelajari tentang nakiroh dan ma'rifah dan juga huruf qamariyah dan samsiyah. Maka kalau kata kedua apakah dengan al untuk yang di nomor 3 kata kedua ini. Kemudian yang nomor 4 ini kata pertama. Apakah kata pertama tanpa al atau dengan al? Nah, ini maka perlu diingat kembali tentang kaidah yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Man saya soal? Nah, ya Ustaz. Wah, ya Ustadz. Tayyib. Kita kanala insyaallah sanakhtim hadha dars. Oke. Sebenarnya ini masih ada beberapa pembahasan ya seperti seperti yang kita ketahui. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena ya waktu sudah malam ya sudah menunjukkan jam 9 lebih ya. Agar tidak lebih malam lagi, tidak kemalaman lagi, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Ustaz, Nah, hafalannya yang mana ya Ustaz? untuk hafalannya yang di sebentar saya bukakan. Yang dars 2 dulu ya.
Yang mana? Sebentar saya lupa. Oke. Yang ini dars pertama. Oke. Yang hafalannya yang dars kedua dulu atau pelajaran kedua dulu. Ya, jadi kalau yang dars tiga ini pelajaran ini kan banyak sekali ya. Oke. Untuk tugas hafalan mufrodat, ya kita menghafal dulu untuk dars asani, pelajaran kedua mufrodat beserta asalib atau uslubnya. Ya, ini dulu. Tetapi untuk tugas yang menulisnya kita kembali sebentar. Yang pertama tadi dars kedua dan juga dars ketiga itu di yang halaman berapa tadi? Ya, nanti menyusul insya Allah juga akan saya sampaikan juga di grup untuk tugas yang ada di uh, tamrin yang ada di bab kedua dan bab ketiga. Sebentar. Ya, nanti. Nah, untuk tugas di pelajaran kedua tugasnya yang di yang ini. Silakan bisa nanti dilihat di bukunya masing-masing, di PDF masing-masing. Nah, kemudian untuk yang bab ketiga, tugasnya yang sementara ini, maaf, di mana tadi? Ya, sementara yang ini dulu. Di bab tiga, yang ini dulu. Insya Allah nanti akan saya kirimkan screenshot dari PR ini, ya, agar nanti memudahkan. Sementara ini dahulu, ya, agar tidak banyak-banyak terlebih dahulu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya soal. Lah ya Ustadz. Lah ya Ustadz. Ya, katakanlah sanah tatim hadad dars. Baik, alhamdulillah intahayna min dars fi hadhihi lailah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran di malam ini. Ya, alhamdulillah ana ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya karena memang di hari kemarin ana harus keluar kota ya harus ke Jakarta, harus menemui keluarga yang ada di Jakarta dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke daerah asal sini di Blora alhamdulillah dengan keadaan sehat dan alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah merelakan yang menyetujui untuk mengganti waktu dari hari Sabtu pagi menjadi hari Senin malam ini. Ya, Anam juga mengucapkan mohon maaf apabila mengganggu malam ini yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat dan urusan-urusan lainnya, tetapi malah digunakan untuk pembelajaran ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya dan juga semoga Allah istiqomahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini sehingga Allah mudahkan kita mempelajari ilmu syar'i yang mana dengannya kita menggunakan bahasa Arab. Amin, Allahumma amin. Baik, mari kita sama-sama akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayyakum. Ustadz. Ayyakum.